Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Fazia Azam dari kelas 10-2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu tari tradisional, yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Kita masuk ke fungsi tari saman. Nah, fungsi tari saman itu ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi tari saman untuk berdasarkan dengan upacara atau keagamaan. Nah, tari saman ini seringkali ditampilkan oleh beberapa hari-hari besar seperti Maulid Nabi. Nah, yang kedua adalah sarana untuk pendidikan. Sarana pendidikan untuk tarian saman itu apa sih? Nah, berfungsi untuk tari saman ini melatih dengan kekompakan, terus kerjasama, dan juga kedisiplinan. Nah, yang ketiga adalah sarana pertunjukan. Tari saman ini seringkali diselenggarakan atau ditampilkan oleh festival-festival yang besar dan juga lomba-lomba. Nah, tadi udah ada fungsi tari saman itu ada apa aja. Nah, sekarang ada berdasarkan dengan makna tari itu untuk masyarakat. Nah, ada 4 nih. Yang pertama itu adalah sarana untuk pendidikan, pertunjukan, hiburan, dan juga upacara. Ayo kita simak apa aja sih. Nah, kita masuk ke sarana upacara bagi tari saman. Nah, apa sih sarana upacara bagi tari saman? Nah, ini melambangkan rasa syukur dan juga kebersamaan dalam masyarakat Gayo yang ada di Aceh. Nah, yang kedua adalah sarana pertunjukan bagi tari saman. Nah, sarana pertunjukan ini itu adalah menunjukkan dengan rasa kekompakan, disiplin, semangat, dan juga rasa keindahan dari gerakan tari tersebut. Nah, yang ketiga adalah sarana pendidikan bagi tari saman. Nah, sarana pendidikan ini adalah sebagai nilai moral yang terkandung dalam seperti tanggung jawab, solidaritas, dan juga disiplin bagi antar penari. Nah, yang keempat ada tari sebagai sarana hiburan. Tari saman ini sebagai sarana hiburan agar para penonton bisa menyukai dan juga memiliki rasa kegembiraan pada saat menonton tari saman tersebut. Nah, kita lanjut ke properti saman itu ada apa aja sih? Nah, properti tari saman itu tidak memiliki properti tambahan, tapi mereka memiliki busana sendiri yang akan mereka pakai untuk pada saat penampilannya. Lanjut kita ke kostum tari saman. Apa aja sih kostum dari tari saman itu? Nah, kostumnya itu adalah dengan baju namanya baju Karawang Gayo yang bisa berwarna macam-macam seperti dengan kuning, merah, ungu, putih, dan juga segala macamnya. Dan juga ada yang namanya mahkota. Mahkota itu bertujuan agar bisa menambahkan penghiasan bagi dengan kepalanya. Terus yang kedua adalah songket. Songket itu digunakan itu di bagian pinggang. Nah, agar juga memperindah dari pakaian tersebut. Dan juga yang terakhir adalah lejing hitam pada saat pemakaian di dalamnya untuk celananya dari samannya. Nah, kita masuk ke alat musik tari saman. Apa aja sih alat musik dari tari saman itu? Nah, alat musiknya itu dia itu digerakkan oleh para penarinya sendiri. Nah, seperti dengan tepukannya kaki, tepukannya tangan, dan juga petikan dari tangannya sendiri, ataupun dari suara-suara penari itu sendiri, dan juga dari syekh atau pengajar pada saat lomba-lomba atau pertunjukan saman lagi diselenggarakan, seperti memakai gendang. Nah, untuk gerak tari saman itu ada apa aja sih? Nah, kalau untuk gerak tari saman itu bersifat dengan kekompakan, dinamis, cepat, berirama, dan juga gerak paling sering itu adalah di tubuh bagian atas karena pada saat melakukan tari saman itu posisinya itu sedang duduk. Nah, kita masuk ke sejarah tari saman.
Nah, pasti dong setiap tari itu mempunyai sejarah masing-masing. Nah, untuk tari saman ini mempunyai sejarah, yaitu saman itu berasal dari Aceh Tengah. Nah, tari saman ini diciptakan oleh ulama yaitu Syekh Saman. Nah, pada abad ke-13 Masehi. Nah, awalnya itu saman itu tidak langsung dikenal dengan tarian, tetapi sebagai rencana dakwah Islam. Tetapi munculnya tari saman itu karena disisipkan oleh seni-seni yang diberitahu, yang diinformasikan oleh dakwah tersebut. Sekarang kita masuk ke ragam gerakan untuk tari saman. Nah, gerakan tari saman ini sangat-sangat unik loh teman-teman. Nah, jadi ragam gerakan tari saman ini tuh itu bisa dari gerakan dari kaki, kepala, dan juga tangan. Ayo kita simak gimana sih gerakannya. Nah, sekarang kita ke ragam gerak untuk kakinya. Nah, kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, gerak 2, gerak 2, gerak 2. Nah, sekarang kita ke ragam gerak yang kepala. Nah, kita hitung ya teman-teman. 2, gapat, manam, dupan. 2, gapat, manam, dupan. 2, gapat, manam, dupan. Nah, untuk ragam kepalanya itu juga bisa kombinasi dengan kakinya atau dengan tangannya juga. Nah, sekarang kita ke ragam gerak yang kakinya. Nah, untuk kakinya juga bisa kombinasi dengan kepalanya ya teman-teman. Jadi untuk tari saman itu juga hanya cuma kayak gerakan kakinya aja, tangannya aja, atau kepalanya aja, tapi bisa dikombinasi. Kayak misalnya kayak jadi untuk kakinya ini dia itu bisa mundur atau bisa maju. Dengan kalau misalnya kalian itu